Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11 dengan judul perikop mengenai ajaran sesat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara, dalam ayat renungan hari ini kita melihat Paulus menjelaskan bahwa Timotius merupakan anak rohaninya. Oleh karena itu, Paulus yakin jika Timotius telah mengerti ajaran yang selama ini ia berikan kepada Timotius. Bahkan di dalam ayat 3 yang telah tadi kita baca, di sana dijelaskan Timotius dipercaya oleh Paulus untuk tinggal di Efesus. Dan tujuan Timotius datang ke Efesus adalah untuk mengajar dan menasihati orang-orang di sana agar mereka tidak mengajarkan ajaran selain yang diajarkan oleh Paulus, dan juga mereka juga agar dapat mengikuti terus-menerus ajaran yang benar. Dan di sini Timotius diutus oleh Paulus untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang di Efesus. Saudara, kita melihat Timotius sebagai anak rohani Paulus, ia benar-benar mengajarkan apa yang telah ia dapatkan dari Paulus. Ia dengan berani mengajar dan menasihati orang-orang di Efesus. Sehingga melalui hal ini Timotius dapat menunjukkan kebenaran kepada orang lain dan menghasilkan kasih yang sejati di dalam hati dan iman yang tulus ikhlas. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana Timotius menjadi pribadi yang mengerti kebenaran firman Allah melalui Paulus, dan bukan hanya sebatas mengerti, tetapi di sini kita melihat Timotius juga berani untuk mengajar dan menasihati orang-orang lain agar hidup mereka juga sesuai dengan kebenaran Allah. Hal ini juga seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Kita harus mengerti kebenaran Allah dan kita juga harus menunjukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah setiap kita lebih lagi semakin mengerti kebenaran firman Allah, dan tunjukkanlah kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mengerti dengan benar kebenaran-kebenaran Allah? Dan sudahkah kita juga menunjukkan kebenaran yang kita ketahui itu di dalam kehidupan kita? Jika belum, marilah kita berdoa, kita minta Allah mengubah kehidupan kita, sehingga mulai saat ini
setiap kita menjadi orang percaya yang benar-benar mengerti kebenaran Allah. Dan kita juga menjadi orang percaya yang berani untuk melakukan kebenaran tersebut, untuk menunjukkan kebenaran itu di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk setiap kami menjadi orang percaya yang lebih dalam lagi mengenal dan mengerti kebenaran Allah melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Dan selain itu juga Tuhan, kami diajarkan untuk setiap kami menunjukkan kebenaran tersebut di dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih belum melakukan hal tersebut. Mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran Allah melalui di dalam kehidupan kami. Atau mungkin kami sudah mengenal kebenaran Allah, kami sudah belajar mengenai kebenaran Allah. Namun mungkin selama ini kami belum menunjukkan hal tersebut di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami masih menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami minta biar Tuhan mengubah kehidupan kami. Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Roh Kudus membimbing kehidupan kami. Sehingga di sepanjang kehidupan kami menjadi orang percaya yang dapat benar-benar mengerti kebenaran firman Allah, dan kami dapat menunjukkan kebenaran itu di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan juga seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini, baik sekolah kami, baik kuliah kami, baik pekerjaan kami, baik bisnis kami, apapun yang kami kerjakan. Kami mengundang Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan hari ini dapat terus mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.